Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar untuk hari ini? Baik ya. Jadi baik, perkenalkan, nama saya Penina Galuh, NIM 2019 720025. Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar D, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Tribhuwana Tunggadewi Malang. Baik, di sini saya sedikit resum tentang pendidikan inklusi. Langsung saja. Pengertian inklusi adalah bentuk penyelenggaraan pendidikan yang menyatukan anak berkebutuhan khusus dengan anak-anak normal pada umumnya. Untuk belajar pendidikan inklusi merupakan sekolah mengakomodasi semua anak tanpa memandang kondisi fisik, intelektual, sosial emosional, linguistik, atau kondisi lainnya. Ini mencakup tentang anak-anak penyandang cacat berbakat. Baik, selanjutnya di sini ada tujuannya. Tujuan pendidikan inklusi itu tentang tujuan ingin mencapai anak dalam mengikuti kegiatan belajar dalam inklusi. Tujuan yang ingin dicapai oleh guru dalam pelaksanaan pendidikan inklusi. Tujuan yang akan dicapai bagi orang tua. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik pendidikan di sekolah inklusi. Karakteristik pendidikan inklusi anak adalah bergabung tentang beberapa hal seperti berikut. Ada hubungannya kemampuan, pengaturan tempat, materi belajar, sumber, dan evaluasi. Yang pertama, hubungan ramah dan hangat. Contohnya untuk anak tunarungu, guru selalu berada di dekatnya dengan wajib terarah pada anak dan tersenyum. Pendamping kelas atau orang tua memuji anak tunarungu dan membantu lainnya. Yang kedua, kemampuan. Guru dan peserta didik dengan latar belakang dan kemampuan yang berbeda serta orang tua sebagai pendamping. Yang ketiga, pengaturan tempat duduk yang bervariasi seperti duduk berkelompok di lantai membentuk lingkaran atau duduk di bangku bersama-sama sehingga mereka dapat melihat satu sama lain. Yang keempat, materi belajar. Berbagai bahan yang bervariasi untuk semua mata pelajaran. Contohnya, pelajaran matematika disampaikan melalui kegiatan yang lebih menarik, menantang dan menyenangkan melalui bermain peran menggunakan poster dan wayang untuk pelajaran bahasa. Yang kelima, sumber. Guru menyusun rencana harian dengan melibatkan anak. Contohnya, meminta anak membawa media belajar yang murah dan mudah didapat ke dalam kelas untuk memanfaatkan dan mempelajari tertentu. Yang keenam, evaluasi. Evaluasi itu tentang penilaian, misalkan observasi, portofolio yakni karena karya anak dalam kurung waktu tertentu dikumpulkan dan dinilai. Baik, di sini saya akan lanjut menjelaskan tentang asesmen di sekolah dasar. Asesmen di sekolah dasar itu adalah memperoleh informasi tentang kondisi anak, baik yang berkaitan dengan kemampuan akademik, non-akademik, dan khususnya secara lengkap, akurat dan objektif. Sedangkan fungsi asesmen dalam konteks ini adalah untuk membantu guru dan terapis dalam menyusun perencanaan pembelajaran dan program layanan kebutuhan khusus yang tepat. Dalam hal ini, asesmen dapat difungsi sebagai kondisi kemampuan awal anak sebelum diberikan layanan baik akademik maupun program khususnya.
Adapun jenis-jenis asesmen di sekolah dasar sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan jenis asesmen yang akan dilakukan akademik, non-akademik, kekhususan, atau perkembangan. B. Mengembangkan instrumen asesmen yang tepat. Contohnya itu instrumen terlampir. Yang ketiga, melakukan asesmen sesuai dengan panduan yang dipersyaratkan. Yang keempat, melakukan tabulasi seperti klasifikasi dan analisis hasil asesmen. Yang kelima, melakukan terhadap temuan dan hasil analisis tersebut untuk melakukan suatu proses untuk mengetahui kondisi PDBK yang berkaitan dengan jenis hambatan atau kelainan yang disandang secara mendalam. Komprehensif dan akurat. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang menyusun asesmen di sekolah. Menyusun asesmen di sekolah itu seperti sistematik dalam mengumpulkan data seorang anak yang berfungsi untuk melihat kemampuan dan kesulitan yang dihadapi seseorang saat itu, sebagai bahan untuk menentukan apa yang sesungguhnya dibutuhkan. Berdasarkan informasi tersebut, guru dapat menyusun program pembelajaran atau bersifat realitas dengan kenyataan objektif. Berdasarkan hasil kajian dari teori penelitian dapat saya simpulkan bahwa yang pertama itu ruang lingkup, yang kedua motorik, ketiga kognitif, keempat emosi, kelima perilaku adaptif, dan yang keenam bahasa. Oke, di sini saya lanjut menjelaskan tentang sarana prasarana. Pengertian sarana adalah alat yang digunakan untuk melancarkan atau memudahkan manusia dalam mencapai tujuan tertentu. Sarana berhubungan langsung dan menjadi penunjang utama dalam suatu aktivitas. Sarana dapat membentuk benda bergerak dan tidak bergerak, dan umumnya berbentuk kecil dan bisa dipindah-pindahkan. Sedangkan prasarana adalah segala sesuatu memanjang secara langsung atau tidak langsung, segala jenis sarana. Umum prasarana dimiliki dan dibangunkan oleh pemerintah dalam bentuk benda tidak bergerak. Contoh sederhana untuk memahami kedua pengertian di atas, misalnya yang pertama, ketika kita ingin bepergian, kita akan menggunakan mobil sebagai sarana, sedangkan jalan raya dan jembatan adalah prasarana. Contoh yang kedua, di sekolah kita menggunakan meja, bangku, atau misalkan sekarang dalam pembelajaran daring menggunakan komputer atau papan tulis sebagai sarana, sedangkan bangunan sekolah, halaman sekolah adalah contoh dari prasarana. Baik, di sini saya akan lanjutkan tentang perbedaan prasarana dan sarana. Meskipun terkesan sama, namun sarana prasarana memiliki perbedaan dalam hal pemakaiannya. Sarana adalah peralatan yang bergerak dan umumnya dipakai secara langsung. Misalkan ada kertas, pulpen, buku, komputer, dan lain-lain. Itu bisa langsung kita pakai. Sedangkan prasarana adalah penunjang dan umumnya merupakan fasilitas yang tidak bergerak. Misalnya gedung dan ruangan.
Sarana-prasarana memiliki keterampilan, keterkaitan yang tidak dapat dipisahkan. Dua halnya ini adalah fasilitas penunjang untuk dapat melakukan suatu pekerjaan dengan mudah dan efisien. Selanjutnya, pertemuan terakhir di sini saya akan menjelaskan tentang kegiatan pembelajaran di sekolah inklusi. Kegiatan pembelajaran di sekolah inklusi pada sekolah inklusi berlangsung dengan pendekatan bahan ajar dan media yang sesuai dengan kebutuhan sekolah, seperti peserta didik. Dalam proses pembelajarannya, guru diminta untuk aktif atau inovasi dan kreatif dalam menyajikan pelajaran. Dalam proses pembelajaran ada hal yang harus diperhatikan. Antara lain, yang pertama itu metode pembelajaran. Metode pembelajaran meliputi metode ceramah, metode demonstrasi, metode tanya jawab, dan metode inklusi lainnya. Yang kedua, strategi pembelajaran. Yang keempat, strategi ekspositori. Oke, lanjut. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang adapun bentuk dari pembelajaran yang berorientasi pada guru. Dikatakan demikian sebab dalam strategi ini guru memegang peranan penting. Yang pertama, strategi inklusi. Strategi inklusi merupakan bentuk pendekatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir siswa secara kritis dan analisis. Yang kedua, strategi pembelajaran efektif. Berhubungan dengan nilai yang sulit diukur karena menyangkut kesadaran seseorang yang tumbuh dari dalam siswa dalam batas tertentu. Efeksi dapat muncul dalam kejadian behavioral. Akan tetapi penilaian untuk sampai pada kesimpulan yang bisa dipertanggungjawabkan membutuhkan ketelitian dan observasi yang terus-menerus. Yang ketiga, strategi pembelajaran kooperatif adalah rangkaian kegiatan belajar yang dilakukan oleh guru atau siswa dalam kelompok tertentu untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. Tentunya untuk mencapai tujuan pembelajaran yang dirumuskan. Yang keempat, strategi pembelajaran konseptual adalah konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa, yang mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimiliki dengan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Lanjut, yang terakhir, di sini saya akan menjelaskan tentang observasi pendidikan inklusi di sekolah dasar. Adapun hubungan atau kemampuan, pengaturan tempat duduk, materi belajar, sumber dan evaluasinya. Di sini ada beberapa penjelasan tentang observasi pendidikan inklusi di sekolah dasar, yaitu yang pertama, ramah dan hangat. Contohnya itu untuk anak tunarungu, selalu berada di dekatnya dengan wajah terarah pada anak dan tersenyum. Yang kedua, kemampuan anak. Guru dan peserta didik dengan latar belakang dan kemampuan yang berbeda serta orang tua sebagai pendamping. Yang ketiga, pengaturan tempat duduk kepada siswa yang bervariasi seperti duduk berkelompok di lantai membentuk lingkaran atau duduk di bangku bersama-sama sehingga mereka dapat melihat satu sama lainnya. Yang keempat, materi belajar. Berbagai bahan yang bervariasi untuk semua mata pelajaran. Contohnya itu pembelajaran matematika disampaikan melalui kegiatan lebih menarik.
menantang dan menyenangkan melalui bermain peran menggunakan poster atau wayang untuk pelajaran bahasa. Yang kelima, sumber. Sumber adalah guru menyusun secara harian dengan melibatkan anak. Contohnya, meminta anak membawa media belajar yang mudah dan mudah didapatkan ke dalam kelas untuk memanfaatkan dalam pelajaran tertentu. Dan yang terakhir, keenam, yaitu evaluasi. Evaluasi penilaian atau observasi portofolio yakni kayak anak dalam waktu tertentu yang dikumpulkan atau dinilaikan. Oke, jadi baik, mungkin sampai di sini saja penjelasan dari saya, sedikit resume tadi. Jika ada kesalahan kata atau penyampaian yang kurang berkenan atau kurang bagus, mohon maaf. Sekian dan terima kasih.